Kenapa ngeluh, Wek? Aku ngeluh. Hah? Aku itu loh, aku kalau nggak bantu mamaku, aku kasihan mamaku. Tapi kalau aku bantu, aku ya capek. Ini gimana nih? Oh, kenapa ngeluh? Kan harus membantu orang tua. Iya. Nanamu itu lagi ngapain? Kok kamu disuruh cuci piring, disuruh Ini nyapu, loh, mamaku suruh ke warung? buat kue. Kuenya untuk apa? Dijual Supaya untuk apa? supaya dapat uang. Uangnya untuk siapa? Untuk makan. Makannya siapa? Ya makan kami lalu. Loh. Nah, kamu makan juga? Ya iya. Lah Nah, iya. aku nggak makan ya aku lapar. Nah, Nggak iya. nggak Kok mengeluh? Nah, uangnya itu kan bukan untuk dimakan mama sendiri. Iya. Uangnya bukan untuk papa dan mama aja. Iya. Uangnya untuk kue-kue sekolah. Iya. Uangnya itu teman-teman untuk kue-kue beli es krim. Iya. Ya toh? Iya. Lah kalau gitu ya ayo bantu mama. Iya, tapi kan capek aku. Ya kalau capek kamu duduk, Istirahat dulu. minum teh manis biar badannya sehat. Gitu Tapi ya? Ya. iya, terus kita bersuka cita Ya. ikut Zoom Kids for Sip, oke. Hari ini siapa ya yang bercerita? Ada, aku nggak ingat. Aku juga nggak ingat sekali aku. Yang penting kan kita dengar ceritanya apa hari ini. Oh, iya. Nancy, hai Nancy, kamu lewat-lewat. Iya, kita lagi ngobrol. Kids for Sip nggak? Tidak. Loh, Oh, tidak ikut. ayo Oke. ikut, ayo sama-sama Nancy. Oke. Oke teman-teman, Oke. kita akan siapkan untuk dengarkan firman Tuhan ya. Iya, Nancy siap dengar firman Tuhan ya. Oke. Ayo, Oke. ayo kakak-kakak, silakan. Kami sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Oke, siap-siap ya. Yo, Oke. Oke. 1, 2, 2, 3. Ayo kita sama-sama nyanyi bersukacita. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.
Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan untuk para janda itu melalui Nabi Elisa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini belajar tentang hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai siapapun untuk memelihara kita. Asalkan kita mau percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita dalam kesusahan, kalau kita dalam kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita meminta pertolongan. Baik itu pertolongan pada orang tua kita, baik teman kita atau orang lain. Yang utama, pastinya kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Nah, hari ini kita belajar hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Mengandalkan pertolongan adalah bergantung, bersandar kepada Tuhan, atau percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, adik-adikku, bagaimana sih kita belajar ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesusahan, atau dalam ancaman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita minta pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan lagi? Jangan khawatir akan hidup kita. Jangan khawatir akan hidup kita. Kalau kita percaya akan pertolongan Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan, berserah kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan menolong. Asalkan kita jangan khawatir dengan segala apa yang kita miliki, atau jangan khawatir dengan apa yang sedang kita hadapi. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nah, khawatir. Terkadang kita juga khawatir, takut, gelisah dengan apa yang kita hadapi. Kita takut dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kita juga takut dengan apapun yang sedang kita alami. Hari ini kita belajar jangan takut, sebab Tuhan menolong kita. Jangan khawatir, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan kita bergantung dan berserah kepada Tuhan. Adik-adikku, kita belajar ini, jangan khawatir ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua, kita belajar untuk taat. Untuk taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan juga kita juga bisa buktikan juga taat kepada seorang yang sudah Tuhan percayai untuk menolong kita. Ketika kita benar-benar yakin bahwa Tuhan bisa menolong kita, mengandalkan pertolongan Tuhan, kita belajar untuk taat, melakukan apa perintah yang sudah diperintahkan kepada kita. Contohnya, kita juga bisa taat. Tuhan bisa memakai orang tua kita untuk menolong kita. Juga yang terutama kita juga belajar taat kepada seorang hamba Tuhan yang menasehati kita supaya kita meminta pertolongan Tuhan. Taat artinya nurut, tidak memberontak. Seorang janda ini tidak memberontak, dia tidak taat kepada ini, tetapi dia taat kepada Nabi Elisa. Dia melakukan apa yang Nabi Elisa perintahkan. Karena tadi Nabi Elisa tidak punya apa-apa, sehingga dia mengarahkan janda itu untuk pulang ke rumahnya mengisi buli-buli tadi. Nah, dia hanya taat. Dia mau merasakan bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau taat, ketika kita mau percaya akan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Taat saja, tidak memberontak. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar pertama, kita jangan khawatir
dengan apapun yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus taat. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan itu, kita harus taat. Tuhan juga bisa memakai siapapun juga untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar bersama untuk hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana sih adik-adik hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Nah, hidup percaya kepada Tuhan itu benar-benar mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup memelihara kita. Contohnya, seorang janda ini tadi ditolong oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Artinya apa? Bukti Tuhan memeliharanya, Tuhan menolongnya, melepaskan segala kekhawatiran yang dia alami, ketakutan yang dia alami. Kita takut, apa yang kita takuti? Kita takut segala sesuatu. Mungkin juga kita takut hari ini kita mau melakukan apa, kita juga takut, khawatir, bisa nggak ya, cukup nggak ya. Tapi yakinlah, Tuhan selalu menolong kita adik-adik. Di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita mengalami kekurangan pun Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Bukti bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bukti Tuhan selalu memelihara kita. Hasilnya apa tadi? Seorang janda itu penuh buli-bulinya. Ketika bulinya sudah penuh, ditutup, dan minyak itu berhenti. Artinya apa? Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan kita. Asalkan kita benar-benar percaya, mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Kita jangan khawatir dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita hadapi. Kita tidak boleh gelisah. Ketika kita mengalami kesusahan, hadapi bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, percayalah Tuhan menolong kita. Nah, adik-adikku, yang ketiga kita belajar, Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mencukupkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Bukti pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan. Bukti pemeliharaan Tuhan, Tuhan melepaskan segala sesuatu persoalan yang kita alami. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam nama Kristus, ketika semua sudah Tuhan berikan kepada kita, kita belajar untuk bersyukur oleh pertolongan Tuhan. Kita belajar untuk berterima kasih karena Tuhan sudah mencukupkan, memelihara kita, menolong kita. Nah, seperti ibu janda tadi, dia hanya taat saja kepada Tuhan karena dia yakin ketika hidupnya mengandalkan Tuhan, pastinya dia akan dicukupkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, pasti kita tidak khawatir. Kita hanya hidup taat. Kita hanya percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan, karena Tuhan selalu menolong kita. Nah, adik-adikku, kita belajar hari ini ya, Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita. Tidak ada Tuhan yang lain yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup mencukupkan, memenuhi kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Kesehatan kita, apapun yang kita nikmati, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Ingat ya, apapun yang kita nikmati, kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita juga persembahkan untuk Tuhan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, dan bukti kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Bukti kalau kita mengandalkan Tuhan, taat saja apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Setia saja kepada Tuhan ya. Kita belajar hari ini untuk hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Artinya, kalau kita mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan,
meminta pertolongan, berdoa kepada Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia. Karena kita meyakini Tuhan sanggup menolong, memelihara, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Juga Tuhan sanggup melepaskan segala kekhawatiran, ketakutan kita. Yakin ya? Jangan takut, jangan khawatir, taat saja dan setia saja kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kelas kecil, Filipi pasal 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.